Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang sistem basis data pada sistem bank. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana database mengelola transaksi, mengatur hak akses pengguna, serta menjaga keamanan data menggunakan prosedur dan trigger. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi menuntut sistem bank mengelola data secara cepat, akurat, dan aman. Kedua, banyak transaksi terjadi secara bersamaan, seperti transfer, tarik, dan setor. Ketiga, dibutuhkan sistem basis data untuk menjaga konsistensi dan keandalan data. Keempat, manajemen transaksi menggunakan prinsip ACID untuk mencegah kesalahan. Keempat, PL atau SQL, storage, function, dan trigger digunakan untuk otomatisasi dan efisiensi sistem. Dan yang terakhir, tanpa pengelolaan yang baik dapat terjadi kesalahan data dan kerugian finansial. Rumusan masalah. Yang pertama, pembuatan 10 tabel dalam database. Kedua, pengelolaan transaksi menggunakan commit, rollback, save point. Ketiga, penerapan DCL untuk mengatur hak akses. Keempat, penggunaan PL atau SQL dalam pengelolaan data. Kelima, implementasi storage procedure and function. Dan yang terakhir, penggunaan trigger untuk menjaga konsistensi data. Tujuan pertama, memahami pengelolaan transaksi seperti commit, rollback, save point. Kedua, memahami penerapan DCL dalam hak akses database. Ketiga, memahami penggunaan PL SQL dalam pengelolaan data. Keempat, memahami implementasi storage procedure and function. Dan yang terakhir, memahami penggunaan trigger untuk menjaga konsistensi data. Studi kasus. Studi kasus sistem bank. Yang pertama, sistem untuk mengelola yang berisi nasabah, rekening, transaksi. Kedua, menjamin yang berisi keamanan data, integritas transaksi atau exit. Ketiga, satu nasabah bisa punya banyak rekening. Keempat, setiap transaksi dicatat secara detail. Dan yang terakhir, mendukung, seperti bunga otomatis, pembatasan akses karyawan. Tabel dan atribut. Pertama, nasabah, berisi ID, nama, alamat, no telepon. Kedua, cabang, yang berisi ID, nama, alamat. Ketiga, pegawai yang berisi ID cabang, nama, jabatan. Keempat, rekening yang berisi no rekening, ID nasabah, saldo. Kelima, jenis transaksi yang berisi ID dan nama. Keenam, transaksi yang berisi ID, no rekening, jumlah, waktu. Dan yang terakhir, transfer yang berisi ID transaksi, rekening tujuan. Relasi antar tabel. Pertama, nasabah dan rekening. Satu nasabah bisa memiliki banyak rekening atau one to many. Kedua, cabang dan pegawai atau rekening. Cabang menjadi pusat operasional bagi pegawai yang bekerja di sana dan tempat rekening tersebut didaftarkan. Ketiga, transaksi dan transfer. Tabel transfer adalah ekstensi dari tabel transaksi. Jika ID jenis pada transaksi adalah transfer, maka detail bank dan rekening tujuan akan dicatat di tabel transfer. Komponen diagram terdiri dari beberapa elemen utama yang berfungsi untuk menggambarkan struktur dan hubungan antara bagian dalam sistem perangkat lunak. Komponen modul utama yang memiliki fungsi tertentu, interface, penghubungan antar komponen, port, titik komunikasi aliran data, dependensi, hubungan ketergantungan antara komponen, konektor, penghubung komunikasi antar komponen, artifak, hasil implementasi sistem, PAKG, pengelompokan komponen, subsistem, bagian sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Pengelolaan transaksi dalam DBMS. Proses setoran tunai dalam sistem bank merupakan contoh atomic transaction, yaitu semua langkah harus berhasil seluruhnya atau tidak dijalankan sama sekali. Proses dimulai dengan start transaction sebagai ruang kerja sementara. Kemudian sistem melakukan update saldo dengan menambahkan jumlah uang ke rekening nasabah. Dilanjutkan dengan insert transaksi untuk mencatat riwayat setoran secara detail. Terakhir, dilakukan commit sebagai tahap finalisasi yang menyimpan seluruh perubahan secara permanen, sehingga saldo nasabah resmi bertambah dan dapat dilihat oleh pengguna lain.
Fitur save point digunakan untuk membatalkan sebagian proses transaksi tanpa harus mengulang semuanya. Setelah start transaction, dibuat titik pemulihan dengan save point save 1. Lalu dilakukan perubahan seperti pengurangan saldo. Jika terjadi kesalahan, sistem dapat menggunakan rollback to save 1 untuk kembali ke kondisi sebelumnya tanpa menutup transaksi. Hasilnya, perubahan yang salah dibatalkan dan saldo kembali seperti semula, sehingga data tetap konsisten dan aman. Pada bagian slide ini menjelaskan tentang DCL yang digunakan untuk mengatur hak akses pengguna pada database. Dalam sistem perbankan, tidak semua pengguna diberikan akses penuh terhadap data. Oleh karena itu, admin menggunakan perintah grant untuk memberikan izin tertentu seperti melihat, menambah, atau mengubah data sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, digunakan juga perintah revoke untuk mencabut hak akses tertentu. Misalnya, hak menghapus data agar informasi penting tetap aman. Dengan pengaturan hak akses ini, keamanan, konsistensi, dan kendala data dalam sistem bank dapat lebih terjaga. PLSQL atau bisa disebut dengan Procedural Language Structure Query Language adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Oracle Corporation untuk database Oracle Database. PLSQL merupakan gabungan dari SQL untuk mengakses data, bahasa prosedural untuk logika pemrograman seperti if, loop, dan lain-lain. Berikut adalah contoh PLSQL sederhana dan penjelasannya. V saldo, variabel, select into mengambil data dari tabel, DBMS output line menampilkan output ke layar. Proses setor tunai. 1. Declare digunakan untuk mendefinisikan variabel jumlah sebagai jumlah uang yang akan disetor. 2. Update rekening digunakan untuk menambahkan saldo pada rekening dengan ID rekening sama dengan 1. 3. Insert into transaksi digunakan untuk mencatat transaksi setoran ke dalam tabel transaksi. 4. Transaksi next file digunakan untuk menghasilkan ID transaksi secara otomatis. 5. Sysdate mencatat waktu transaksi. 6. DBMS output line menampilkan pesan bahwa transaksi berhasil dilakukan. Gambar di samping untuk menampilkan data setelah transaksi. 1. Query ini digunakan untuk memastikan bahwa data transaksi telah masuk. 2. Data rekening juga ditampilkan untuk melihat perubahan saldo setelah proses dilakukan. Proses tarik tunai dan validasi. 1. Select into digunakan untuk mengambil saldo dari rekening. 2. EFV saldo jumlah digunakan untuk memastikan saldo mencukupi sebelum penarikan dilakukan. 3. Jika saldo cukup, saldo dikurangi, transaksi dicatat. Jika saldo tidak cukup, sistem menampilkan pesan gagal. Pada proses ini, sistem akan menambahkan saldo ke rekening dan mencatat transaksi. Variabel V jumlah digunakan untuk menyimpan jumlah uang yang disetor. Perintah update digunakan untuk menambah saldo rekening. Perintah insert digunakan untuk mencatat transaksi ke tabel transaksi. DBMS output digunakan untuk menampilkan pesan bahwa transaksi berhasil. Hasilnya, saldo rekening bertambah, data transaksi tersimpan. Proses transfer antar rekening. 1. Sistem mengambil saldo rekening pengirim. 2. Dilakukan pengecekan saldo menggunakan if. 3. Jika saldo mencukupi, saldo pengirim dikurangi, saldo penerima ditambah, dan data transfer disimpan ke tabel transfer. 4. Jika saldo tidak mencukupi, transaksi dibatalkan. Hasil 1. Saldo kedua rekening berubah sesuai transaksi. 2. Transfer tersimpan. Storage Procedure and Function. Implementasi Storage Procedure and Function setor. Sistem ini sudah memenuhi standar keamanan perbankan karena setiap transaksi memiliki audit trial yang tercatat pada tabel transaksi, sehingga semua perubahan saldo dapat dilacak. Selain itu, penggunaan commit dan rollback menjadi konsistensi data agar tidak terjadi kesalahan atau kehilangan data. Logika bisnis juga disimpan dalam database melalui konsep example
sehingga aplikasi luar hanya perlu memanggil prosedur tanpa mengetahui struktur data secara langsung, yang meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem. Stored Procedure and Function. Sistem ini sudah sangat ideal untuk simulasi perbankan karena telah menggabungkan keamanan atau user grain, keakuratan atau transaction, dan efisiensi atau storage procedure. Keunggulan utama dari desain ini adalah enkapsulasi. Penggunaan atau aplikasi luar tidak perlu tahu rumitnya tabel di dalam. Mereka cukup memanggil psetor atau ptarik, dan database akan menjamin semuanya berjalan sesuai aturan perbankan yang ketat. Storage Procedure and Function. Implementasi Storage Procedure and Function. Sistem perbankan ini telah memenuhi standar industri karena menaruhkan encapsulation, di mana aplikasi seperti ATM atau mobile banking cukup memanggil prosedur tanpa mengetahui struktur database. Selain itu, sistem menjadi data integrity dengan memastikan setiap transaksi tercatat dan saldo selalu sinkron dengan riwayat transaksi. Sistem juga dilengkapi error handling yang mampu menolak transaksi secara otomatis jika tidak memenuhi syarat, seperti saldo yang tidak mencukupi, sehingga keamanan dan keandalan data tetap terjaga. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang trigger yang digunakan untuk menjaga keamanan transaksi penarikan. Trigger ini berjalan secara otomatis sebelum data transaksi dimasukkan ke dalam tabel transaksi. Sistem akan terlebih dahulu mengambil saldo dari rekening nasabah, kemudian membandingkannya dengan jumlah uang yang ingin ditarik. Jika saldo tidak mencukupi, maka transaksi akan langsung dibatalkan dan sistem akan menampilkan pesan error secara otomatis. Tujuan dari trigger ini adalah untuk mencegah saldo menjadi negatif, serta menjaga keamanan dan konsistensi data transaksi dalam sistem perbankan. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan trigger pada proses transfer. Trigger ini berjalan otomatis setelah data transfer dimasukkan ke dalam tabel transfer. Sistem akan langsung mengurangi saldo rekening pengirim menggunakan new rekening asal dan menambahkan saldo pada rekening penerima menggunakan new rekening tujuan. Dengan adanya trigger ini, proses transfer menjadi lebih otomatis, akurat, dan mampu menjaga konsistensi data antara kedua rekening. Trigger ini dijalankan setelah proses delete pada tabel transaksi untuk menjaga konsistensi saldo rekening. Sistem akan mengecek jenis transaksi yang dihapus. Jika transaksi berupa uang masuk, maka saldo akan dikurangi. Sedangkan jika transaksi berupa uang keluar, maka saldo akan ditambahkan kembali. Dengan cara ini, setiap perubahan akibat penghapusan data tetap menjaga keseimbangan dan keakuratan saldo dalam database. Pada pengujian ini, sistem terlebih dahulu mengecek saldo awal rekening dan riwayat transaksi untuk memastikan data sebelumnya sudah benar. Setelah itu, dilakukan penambahan transaksi baru sebesar Rp100.000 menggunakan perintah insert. Setelah transaksi dijalankan, saldo rekening berubah dari 3 juta menjadi Rp3.200.000. Namun, jika dihitung secara logika, saldo seharusnya menjadi Rp3.100.000. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya transaksi lain sebelumnya. Trigger yang menjalankan lebih dari satu kali atau data lama yang masih mempengaruhi perubahan saldo menjadi database. Dari hasil implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem bank ini mampu menjaga integritas data dengan transaction management, meningkatkan otomatisasi menggunakan prosedur dan trigger, memperkuat keamanan akses melalui DCL, serta membuat sistem lebih efisien dengan penggunaan PL/SQL.